Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat. Dan terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang sudah setia menemani anak-anak belajar di rumah. Baik anak-anakku semuanya, kali ini pada video ini kita akan membahas soal IPA untuk persiapan PTS, yaitu penilaian tengah semester. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini Ustaz sudah jawab. Di bawah ini yang termasuk kelompok hewan vertebrata adalah kambing, katak, burung, dan ikan. Jawaban yang lainnya ada benarnya, tapi ada hewan-hewan yang termasuk hewan vertebrata ya. Yang A, kambing, katak benar, tapi cacing hewan vertebrata. Begitu juga yang C sama D. Soal nomor 2. Siput, serangga, dan cacing termasuk hewan vertebrata. Ya, anak-anak harus ingat lagi, hewan vertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Soal berikutnya. Di bawah ini adalah salah satu fungsi tulang manusia adalah untuk melindungi organ-organ vital kecuali kulit. Nah, organ vital di sini maksudnya organ yang sangat penting seperti hati, jantung, paru-paru, dan otak manusia. Soal berikutnya, tulang yang menghubungkan antara ruas siku dan ibu jari adalah tulang pengumpil. Ya. Sedangkan tulang hasta ya tulang yang sejajar dengan kelingking. Soal berikutnya, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan pada tulang disebut osteoporosis. Nah, nanti anak-anak pelajari lagi pada video pembelajaran sebelumnya terkait dengan kelainan pada tulang. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan cara untuk menjaga kesehatan organ gerak adalah, ya sudah pasti yang D ya. Nah, ini yang bukan cara ya. Yang D itu bukan cara menjaga organ kesehatan. Karena tidak mungkin sering mengangkat benda yang berat-berat. Itu adalah cara menjaga kesehatan ya. Jawabannya D. Soal berikutnya, fungsi utama dari otot manusia adalah untuk bergerak. Kalau yang A, mengedarkan oksigen, yaitu fungsi dari darah. Soal berikutnya, kelainan otot yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus sehingga otot menjadi membesar dan lebih kuat dinamakan hipertrofi ya. Kembali lagi Ustadz ingatkan, pelajari lagi tentang kelainan otot pada manusia ya, pada video-video pembelajaran sebelumnya. Ya. Soal berikutnya, di bawah ini sistem kerja otot yang tepat adalah jadi anak-anak harus bisa membedakan karakteristik 3 jenis otot manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya. Otot lurik bekerja secara tidak sadar. Ya, otot lurik itu bekerja secara sadar. Berarti jawaban A salah. B. Otot jantung bekerja secara sadar. Otot jantung bekerja secara tidak sadar. Berarti jawaban yang B juga salah. Yang C. Otot polos bekerja secara sadar. Lagi sekali, otot polos bekerja secara tidak sadar. Berarti yang C juga salah. Otomatis pilihannya yang D. Otot polos dan otot jantung sama-sama bekerja secara tidak sadar. Ingat, otot polos dan otot jantung itu sama-sama bekerja secara tidak sadar. Nah, ini kata kuncinya.
Nah, sedangkan otot lurik itu bekerja secara sadar, yaitu atas perintah otak kita ya. Nah, atau secara sadar itu secara di bawah kesadaran kita ya, di bawah kesadaran kita. Soal berikutnya, pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri otot polos ya. Jadi soal yang tadi sama ini mirip ya. Karena anak-anak harus mengetahui perbedaan ciri-ciri 3 jenis otot tadi. Nah, jawaban yang benar adalah A. Nah, kalau ada soal seperti ini, anak-anak harus pasti nanti ada yang ini ya. Ada yang ambil kata kuncinya. Coba kita perhatikan yang pilihan yang A. A bekerja secara tidak sadar, yang B bekerja secara tidak sadar. Yang pilihan yang C sama D bekerja secara sadar. Nah, sementara kita sudah pegang kata kuncinya bahwa kalau otot polos itu bekerja secara tidak sadar. Berarti C sama D itu kita eliminasi. Tinggal pilihan A sama B. Nah, selanjutnya baru kita lihat kalimat-kalimat berikutnya. Yang A sama B sama-sama kata kuncinya bekerja secara tidak sadar. Tapi kita lihat di belakangnya, yang A memiliki inti sel 1 di tengah. Nah, sedangkan yang B memiliki inti sel banyak di tengah. Nah, jawaban yang benar adalah yang A. Soal berikutnya, manusia bernapas dengan menghirup oksigen. Ingat, manusia itu bernapas atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Jenis hewan yang mempunyai alat pernapasan berupa trakea yaitu serangga. Serangga itu seperti belalang ya. Ada di video pembelajaran sebelumnya. Ikan adalah hewan yang memiliki alat pernapasan yaitu insang. Pada saat berbentuk kecebong, katak bernapas menggunakan insang. Jadi katak itu ada beberapa fase yang menggunakan alat pernapasan yang berbeda. Pada masa masih jadi kecebong yaitu menggunakan insang, ketika sudah dewasa besar itu menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, soal berikutnya. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Di bawah ini yang tidak termasuk hewan reptil. Jadi hewan yang tidak termasuk hewan reptilnya itu ubur-ubur, kadal, ular, cicak termasuk hewan reptil. Ciri-ciri hewan reptil yaitu bergerak menggunakan otot perut atau kaki. Dibantu dengan otot perut. Maksudnya hewan reptil ini yaitu sama dengan hewan kata lainnya yaitu hewan melata. Fungsi kantong udara pada burung adalah, kantong udara ini tuh jadi pada burung itu memiliki kantong udara, yaitu kantong cadangan. Jawabannya B, yaitu fungsi daripada kantong udara itu menghembuskan udara ke paru-paru saat burung terbang. Jadi pada saat burung terbang, anak-anak tidak mengambil napas, tetapi udara masuk ke paru-paru itu diambil dari kantung udara itu ya, kantung simpanan lah kalau kita bahasakannya. Soal berikutnya, hewan di bawah ini yang termasuk mamalia laut adalah yang jawabannya B, paus, lumba-lumba, dan duyung. Nah, kalau mamalia darat itu ada ya hewan yang memiliki ciri-cirinya, hewan yang memiliki daun telinga ya, memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu. Ya, ketika sudah melahirkan dia anaknya disusui ya. Ini ciri-ciri dari mamalia. Soal berikutnya, fungsi bulu hidung pada sistem pernapasan manusia adalah untuk
menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Terus soal berikutnya, organ pada sistem pernapasan. Organ pada sistem pernapasan manusia yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah alveolus. Ya, jadi nanti anak-anak pada video sebelumnya sudah ada pembahasan ya terkait dengan organ dan fungsi masing-masing pada organ pernapasan. Nah, ini terkait dengan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Influenza adalah salah satu penyakit yang mengganggu sistem pernapasan manusia yang disebabkan oleh virus. Ya, kalau kita flu itu disebabkan oleh virus. Nah, soal berikutnya. Jika kita berada di bawah pohon pada siang hari, maka kita akan merasakan udara yang sejuk dan rindang. Hal ini dikarenakan pohon mampu menghasilkan oksigen. Cara yang bisa dilakukan untuk memelihara organ pernapasan antara lain membiasakan perilaku hidup bersih. Jika terjadi kabut asap di lingkungan tempat kita tinggal, maka sebaiknya kita melindungi organ pernapasan kita. Salah satunya dengan cara memakai masker. Ya, soal terakhir, olahraga secara teratur bisa membuat organ pernapasan yang kita miliki tetap sehat. Olahraga yang bisa kita lakukan dengan aman di lingkungan kita masing-masing, misalnya seperti ya lari-lari di pagi hari. Baik, ini adalah soal simulasi minggu kemarin ya. Pada video ini kita bahas sama-sama, dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa menambah pemahaman anak-anak dan persiapan untuk menghadapi penilaian tengah semester. Ada tambahan materi sedikit terkait dengan wabah penyakit pada saat-saat ini. Nah, itu juga berkaitan dengan materi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang sistem pernapasan. Jadi virus corona atau COVID-19 yang menyerang manusia hari ini ya, yang sebagai musibah pandemi, yaitu penyakit yang sudah mendunia, yaitu virus menyerang organ pernapasan kita. Nah, jadi dengan kita mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui setidaknya bagaimana cara kita memelihara atau merawat agar kita tidak, nauzubillah ya, tidak kena penyakit dari musibah ini. Nah, ini termasuk virus baru ya, yang sebelumnya kalau kita kenal tuh virus yang menyerang pernapasan, yaitu virus influenza ya, yang menyerang sistem pernapasan. Ini adalah virus baru yang menyerang sistem pernapasan pada manusia yang akibatnya sangat fatal sekali. Demikian video pembahasan yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekeliruan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.